Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice meet you again with me, Rahmat Fajri. Today, I will explain to you about present perfect tense. Baik, saya hari ini akan melanjutkan kembali mata kuliah bahasa Inggris dengan topik tenses present perfect. Ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah bentuk dari past participle, kedua adalah bentuk dari present perfect, yang ketiga adalah makna dari present perfect, dan yang keempat perbedaan antara simple past dengan present perfect, dan yang kelima adalah penggunaan sin dan for. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang past participle, bentuk dari past participle sendiri. Seperti saya jelaskan sebelumnya dalam tensi simple past bahwa kata kerja itu ada 2. Yang pertama regular verb atau disebut kata kerja beraturan, dan yang kedua adalah irregular verb atau tidak beraturan. Saat kata kerja beraturan, dia hanya menambahkan ed di akhir kata itu. Contohnya adalah finish, selesai. Bentuk simple formnya finish, di pastnya adalah finish tambah ed, dan di past participle juga menambahkan ed saja, finish. Yang kedua adalah stop, di simple pastnya kita cukup menambahkan ed, stop. Ketiga sama past participle, cukup kita hanya menambahkan ed saja, stop it. Seterusnya adalah wait, sama kita menambahkan simple pastnya ed di wait, dan di past participle with it. Dalam kata kerja irregular atau tidak beraturan ini berbeda. Berbeda maksudnya ialah dia berubah bentuk ataupun tidak berubah bentuk, hanya bentuk yang sama tapi tidak ada menambahkan ed. Contohnya ialah see, kita berubah menjadi saw, dan yang ketiga berubah menjadi seen, artinya melihat. Kedua adalah make, jadi made, dan seterusnya juga jadi made, berubah bentuk dari make, made. Yang ketiga ini adalah put, dia tidak berubah, put di simple form sama dengan verb, di simple past juga put, dan di past participle juga put. Jadi dalam penggunaan tenses present perfect ini kita menggunakan past participle atau verb ketiga, yang di sini sudah ada itu finish, stop, wait, seen, made, and put. Baik, yang kedua adalah bentuk dari present perfect. Dalam kalimat statement dia memerlukan subjek plus atau ditambahkan dengan auxiliary verb has dan have. Ini tergantung pada subjeknya. Apabila subjeknya a, you, we, they, kita menggunakan have, sedangkan untuk he, she, it dia menggunakan has. Setelah itu baru ditambahkan past participle tadi atau verb 3. Contohnya, I have worked very hard this year. Saya bekerja sangat keras tahun ini. Jadi karena subjeknya I, auxiliary verb yang dibutuhkan adalah have. Setelah itu baru kita menambahkan work, bekerja. Cukup dengan menambahkan ed saja. Selanjutnya B, the students have worked hard. Sama, karena subjeknya adalah student jamak, dia masih menggunakan auxiliary verb have, work hard. Yang ketiga ada perbedaan karena subjeknya tunggal. Subjek tunggal ini Robbie has worked very hard. Robbie ini apabila diganti dia menjadi he, makanya dia menggunakan auxiliary verb has. Robbie has worked very hard. Selanjutnya kita juga bisa mengcontraction atau menyingkat subjek ini ya. Misalnya I jadi F, you have jadi you've, we have jadi with, they have jadi they've gone home. Jadi di sini kita hanya menyingkat saja subjek dengan auxiliary verb. Sedangkan untuk she dan he dia cukup apostrop dan ditambahkan his or his gone home. And the last one is it's been cold all week. Itu contoh contraction dari kalimat statement. Selanjutnya adalah kalimat negatif. Kalimat negatif berbeda dengan kalimat positif tadi, kita hanya menambahkan not setelah auxiliary verb. Jadi contohnya we have not gone home yet. Kita belum pulang ke rumah. And the second one is Nancy has not gone home.
Nancy tidak pulang ke rumah. Jadi setelah auxiliary verb have atau has, kita menambahkan verb, menambahkan not maksud saya, tapi verbnya tidak diubah, tetap verb 3 atau disebut dengan past participle. Untuk kalimat question kita mendahulukan dulu auxiliary verb have dan has, setelah itu baru subjek dan verb. Sebagai contoh, has Dave gone home, or how long have you worked there? Sudahkah Dave pulang ke rumah, atau berapa lama kamu sudah bekerja di sana? Itu untuk kalimat question. Next, kita akan membahas meaning, makna dari present perfect sendiri. Apa maknanya? Yang pertama, makna dari present perfect adalah something happen before now at unspecific time. That's mean, maksudnya bahwa suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu sekarang, tapi waktunya tidak spesifik. Kapan terjadinya dia tidak spesifik waktunya. Sebagai contoh, Dave has already taken his first step. Dave sudah mengambil langkah pertamanya, tapi dia tidak menjelaskan kapan. Tidak ada keterangan waktu di situ. Itu maksudnya unspecific time. Yang kedua, Julia hasn't walked by herself yet. Julia belum pernah bepergian sendirian sebelumnya. Selanjutnya, have you ever seen a dragon parade? Sudahkah kamu melihat parade naga? Kapan? Tidak jelas waktunya. Yang penting pernah atau tidak. Jadi meaning yang pertama ini ialah sesuatu yang terjadi sebelum waktu sekarang, di waktu yang lalu, tapi tidak spesifik waktunya kapan. Dari contoh ini kita bisa melihat grafiknya atau gambar di sini. Now itu berada di sekarang, before now maksudnya ialah peristiwa ini terjadi sebelum waktu sekarang. Tapi dia tidak dijelaskan time-nya kapan, spesifik waktunya tidak ada. Atau George has gone to Sydney many times. Her student have gone to Sydney twice. George sudah bepergian ke Sydney beberapa kali, atau siswa dia sudah bepergian ke Sydney 2 kali. Yang kedua ini maknanya activity before now, sama, tapi repeated ya, berulang, kejadiannya berulang. Dimana kita menandakan berulang di keterangan waktu tadi, has gone to Sydney many times, beberapa waktu, atau her student have gone to Sydney twice, 2 kali. Jadi itu repeated, berulangan ya. Jadi peristiwa itu berulang, terjadi beberapa kali. Sama seperti gambar atau grafik yang pertama tadi, ya peristiwa ini terjadi sebelum waktu sekarang. Sebelum waktu sekarang, tapi tidak spesifik waktunya kapan. Tapi peristiwa itu berulang atau repeated. Yang kedua adalah present perfect ini bermakna a situation began in the past and continues to the present. Bisa jadi, bisa juga present perfect ini mengekspresikan atau mengungkapkan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan bersambung hingga sekarang. Contohnya, we have working since 8 o'clock. Kita telah bekerja sejak jam 8. Sejak jam 8 dan sampai sekarang masih bekerja. Jadi continue dia. Continue, waktunya itu continue. Atau they have played the violin for 6 years. They learned to play 6 years ago and they still play. Maksudnya di sini mereka sudah bermain biola sejak 6 tahun dan lalu, dan sekarang masih bermain biola. Jadi waktunya itu continue, bersambung. Dari kejadian masa lalu sampai sekarang masih ada peristiwa tersebut. Masih ada peristiwanya. Baik, untuk sementara demikian dulu. Saya akan kembali setelah beberapa pesan berikut.